Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan-kawan dengan saya di channel HPTH Official. Channel yang akan selalu membahas mengenai tryout yang akan kita laksanakan. Dan juga di sini menyediakan soal-soal yang menjadi prediksi nanti bisa muncul pada tes P3K, teman-teman. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali atau mereview ulang tryout yang sudah kita laksanakan pada seri belajar mandiri SIM PKB, teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja pada kesempatan ini, langsung saja. Oh ya, mohon maaf teman-teman, pada hari ini keadaan saya kurang fit ya teman-teman. Mungkin suara saya kurang jelas atau gimana. Mohon dimaklumi ya teman-teman, karena masih belum 100% fit. Baik, langsung saja pada soal pembahasan yang pertama. Baik teman-teman, langsung saja. Bacalah kalimat-kalimat berikut. 1. Hampir 100 kepala negara menghadiri upacara penghormatan resmi yang berlangsung di bawah guyuran hujan deras di Stadion FNB Suwoto Afsal 10 Desember 2013. 2. Dua pemimpin negara yang bermusuhan sejak era Perang Dingin itu bersalaman kemudian bersapa sambil tersenyum. 3. Para pemimpin yang selama ini berbeda pendapat, berseberangan, atau bahkan telah bermusuhan, selama puluhan tahun berada di panggung yang sama yang memberikan penghormatan kepada Mandela. 4. Tidak terkecuali Presiden AS Barack Obama dan Presiden Kuba Raul Castro. Urutan kalimat yang tepat sehingga membentuk teks cerita sejarah yang runtut adalah. Nah, di sini sudah ada jawabannya teman-teman, yaitu jawabannya adalah A. 1, 3, 4, 2. Jadi, dari soal yang pertama yaitu hampir 100 kepala negara menghadiri upacara penghormatan. Nah, ini yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu para pemimpin yang selama ini berbeda pendapat, berseberangan, atau bahkan telah bermusuhan selama puluhan tahun berada di panggung yang sama. Nah, ini untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tidak terkecuali Presiden AS Barack Obama dan Presiden Kuba Raul Castro. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 2. Dua pemimpin negara yang bermusuhan sejak era Perang Dingin itu bersalaman kemudian bersapa sambil tersenyum. Nah, ini untuk jawabannya yaitu A, teman-teman. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Perhatikan kasus di bawah ini. Pada saat para siswa hendak mengumpulkan data dan informasi lapangan sepulang dari sekolah, bersamaan waktunya dengan jadwal latihan olahraga yang diundur atau kunjungan lapangan yang diubah, siswa segera mengambil inisiatif dan melakukan kerjasama walaupun dalam lingkungan kecil dan sederhana. Kasus tersebut merupakan contoh dari prinsip pembelajaran. Nah, di sini adalah pembelajaran partisipatorik ya teman-teman. Di sini ada pilihan yaitu pembelajaran inquiry, reactive teaching, belajar kooperatif, belajar siswa aktif. Nah, untuk jawabannya sendiri yaitu A, yaitu pembelajaran partisipatorik. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Sebuah kubus mempunyai volume 64 cm. Apabila setiap kubus tersebut diperpanjang 2 kalinya, maka luas permukaan kubus yang baru adalah. Nah, untuk jawabannya ini adalah 384 ya teman-teman. Lanjut.
Penerapan secara nyata tentang nilai moral dan norma serta kaidah-kaidah masyarakat lainnya dalam kehidupan setidaknya memiliki dua alasan pokok. Bagi kepentingan dirinya sendiri sebagai individu dan kepentingan stabilitas kehidupan masyarakat. B. Kepentingan stabilitas masyarakat sebagai warga negara terhadap negaranya dalam menjalankan hak dan kewajibannya. C. Kepentingan negara dan kepentingan keamanan negara. D. Kepentingan negara dan kepentingan pemerintah negara. E. Kepentingan tiap-tiap individu berdasarkan kepentingannya dan kepentingan negara sebagai individu. Nah, di sini jawabannya adalah C, yaitu kepentingan negara dan kepentingan keamanan negara, teman-teman. Baik, lanjut pada soal berikutnya. Ini soal matematika. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada di sini ya, teman-teman. Kardus tersebut mampu memuat 525 balok satuan yang berukuran sama. Panjang balok satuan 21 cm dan lebarnya 15 cm. Banyak tumpukan balok satuan dalam kardus adalah, nah ini untuk jawabannya adalah C, yaitu 7. Untuk lebih detailnya saya akan sampaikan di konten-konten berikutnya ya teman-teman. Lanjut pada soal berikutnya. Bacalah puisi di bawah ini. Buat apa berkain batik kalau tidak berselendang? Buat apa berwajah cantik kalau tidak sembahyang? Nah, puisi tersebut tergolong genre puisi kontemporer, lama, modern, baru, reformasi, dan jawabannya di sini adalah B, yaitu lama, teman-teman. Baik, lanjut pada soal berikutnya. Kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan seseorang terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengakui adanya agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ilustrasi di atas menyatakan tentang keragaman suku bangsa, ras, agama, budaya antar golongannya. Jelas di sini adalah jawabannya, yaitu C, agama. Lanjut. Dalam penjualan sepeda motor di sebuah dalal dalam satu minggu adalah sebagai berikut: 24 unit, 32 unit, 35 unit, 28 unit, 22 unit, 36 unit, dan A unit. Rata-rata penjualan sepeda motor dalam satu minggu tersebut adalah 30 unit setiap hari, maka nilai A adalah itu 33, teman-teman. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka strategi yang dilakukan guru adalah, jawabannya adalah C, yaitu tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan meminta peserta didik untuk fokus. Oke. Lanjut pada soal berikutnya. Jika kita melakukan perjalanan ke Amerika dengan menukar uang sebanyak 50 juta dan ketika kembali ke Indonesia membawa sisa uang 20 dolar, apabila kurs beli US dollar sama dengan 15.000 dan kurs jual US dollar 15.500, maka uang dolar yang ditukarkan saat berangkat dan uang rupiah yang ditukarkan saat kembali ke Indonesia adalah, nah untuk jawabannya di sini adalah B ya teman-teman. Ya, ini untuk jawabannya. Untuk lebih detailnya nanti saya bahas di konten berikutnya. Untuk konten kali ini kita fokus untuk mereview jawabannya teman-teman. Dengan sedikit pembahasan yang bisa saya bahas pada konten kali ini. Untuk yang pembahasan panjang seperti ini, saya akan bahas di konten saya selanjutnya. Oke, lanjut. Cermati topik artikel ilmiah berikut. Topik:
Perbaikan mental remaja. Kalimat latar belakang yang sesuai dengan topik tersebut adalah, di sini jawabannya yaitu C. Dewasa ini banyak remaja rusak mentalnya disebabkan sebagai berbagai faktor. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Selain menjadi pedoman untuk berperilaku, Pancasila juga menjadi petunjuk untuk menyelesaikan masalah atau konflik di Indonesia, baik konflik budaya, sosial, ekonomi, ataupun politik. Pernyataan di atas merupakan fungsi kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam, ya di sini jawabannya adalah C, yaitu pemersatu bangsa. Di sini banyak pilihan yaitu pembangunan karakter, sistem nilai, pemersatu bangsa, petunjuk penyelesaian masalah, domain etika. Nah, jawaban yang tepat yaitu C, yaitu pemersatu bangsa. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari, nah di sini jawaban banyak pilihannya yaitu konflik, intuitif, simbolik, ikonik, enaktif. Nah, di sini jawabannya adalah D, yaitu ikonik. Lanjut pada soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan, dan mengelola hasil. Penggunaan alat dunia nyata yang efektif. Produk yang relevan dan berkualitas tinggi. Sebagai bagian dari keterampilan engkau abad kedua, pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari, nah di sini sudah ada yaitu high productivity. Untuk jawaban yang lain juga ada yaitu effective communication, efficiency learning, inventive thinking, digital age literacy. Dan jawabannya di sini adalah high productivity. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Maaf ya teman-teman, saya agak flu sekarang, tidak begitu fit. Untuk meningkatkan kemampuan peserta didik memecahkan masalah lingkungan, Ibu Kartika menggunakan model pembelajaran Project Basic Learning dengan menugaskan peserta didiknya membuat karya dari sampah organik. Ia merencanakan untuk menilai hasil karya peserta didik berdasarkan kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan? Nah, di sini adalah untuk jawabannya adalah penilaian produk ya teman-teman. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Suatu keadaan masyarakat yang anggotanya saling berhubungan secara baik dan saling menghargai satu sama lain, sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya disebut keragaman sosial, keharmonisan masyarakat, keseimbangan sosial, keserasian masyarakat, harmonisasi sosial. Nah, di sini jawabannya adalah B, yaitu keharmonisan masyarakat. Oke, lanjut. Gaya besar, maaf teman-teman, di sini tidak ada jawabannya. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Sikap yang menganggap suku bangsa sendiri yang paling baik, apabila akibatnya akan selalu mementingkan suku bangsa sendiri, mengabaikan kepentingan suku bangsa lain, disebut ekstremisme, primordialisme, chauvinisme, provinsialisme, sukuisme. Di sini jawabannya adalah chauvinisme, teman-teman. Tapi jawaban yang lain juga ada yang mendekati, yaitu sukuisme, teman-teman. Ini juga jawaban hampir mendekati benar dengan apa yang ditanyakan di atas. Oke, lanjut. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah mampu membuat peraturan, mengalami sebuah kejadian, memahami sebuah kejadian ya sampai 2 kali ya. Memecahkan masalah, memahami permasalahan. Nah, di sini jawabannya adalah memahami masalah. Berarti yaitu D.
Lanjut. Perhatikan pola berikut ini. Pola ke-1, 1 sama dengan 1. Pola kedua, 4 sama dengan 1 tambah 3. Pola ketiga, 9 sama dengan 1 tambah 3 tambah 5. Pola keempat, 16 sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Pola ke-18, M sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah N. Nah, nilai M min 2N adalah yaitu yaitu 254. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Sebagai warga negara, kita sudah tidak asing lagi dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang merupakan prinsip dari pandangan hidup negara kita terhadap kemajemukan suku-suku yang ada di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, fungsi dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah yaitu jawabannya adalah A, yaitu menjadi landasan mewujudkan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Baik, lanjut pada soal berikutnya. Gaya belajar peserta didik dalam suatu kelas sangat beragam. Ada yang visual, auditory, kinestetik, namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional, klasikal, agar dapat memenuhi ketika gaya belajar tersebut, guru perlu menggunakan yaitu media audio, video, dan percobaan. Oke, lanjut. Sebuah prasasti kuno dibuat pada tahun 1295 sebelum Masehi. Umur Tugu Batu tersebut pada tahun 2021 Masehi adalah, kita cuma tinggal ngurangin aja ya teman-teman. Jadi kita kurangin aja 2021 dikurangi ini teman-teman. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi bagian dari penunjang terjadinya globalisasi pada seluruh aspek kehidupan manusia. Adanya globalisasi menjadikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat semakin lentur. Interaksi yang terjadi di dalamnya beralih pada tujuan untung rugi. Hal ini ditandai dengan, untuk jawabannya adalah B, yaitu munculnya sikap egoisme atau mementingkan diri sendiri. Baik, lanjut pada soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika massa benda 50 kg dan percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter persegi, maka gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut adalah, di sini jawabannya adalah D, yaitu 500 Newton. Oke teman-teman, lanjut. Pada KD menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Materi dan tingkat kognitif pada kompetensi dasar tersebut adalah, jawabannya di sini A, yaitu hubungan antar sudut dengan tingkat kognitif C4 ya teman-teman. Baik, lanjut pada soal yang ada jawabannya juga di sini, soal 42. Otot jantung bekerja secara ritmik sehingga perlu mendapatkan oksigen dan zat-zat makanan. Pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung dengan membawa oksigen dan zat makanan adalah, jawabannya adalah A, yaitu vena pulmonalis teman-teman. Oke, lanjut. Kita lanjut saja. Ini teman-teman. Pernyataan yang tepat berhubungan dengan gambar sistem pernapasan tersebut adalah, jawabannya yaitu B. Gambar A, otot besar, rusuk kontraksi, tulang rusuk terangkat, udara masuk. Kita bisa lihat gambarnya ini ya teman-teman, ada di sini. Ini yang inspirasi, kemudian ini yang ekspirasi. Oke, lanjut. Tekanan di atas dari magma, gerak lempeng, dan energi yang terkumpul
pada penekanan lapisan kulit bumi sehingga terjadi pergeseran kulit bumi merupakan gejala seisme, vulkanisme, eksogen, tektonisme, endogen, dan jawabannya di sini adalah D, yaitu tektonisme. Oke, soal yang terakhir. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki suatu secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuan model yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah, nah untuk jawabannya adalah discovery learning. Di sini ada pilihan yaitu project based learning, inquiry learning, program based learning, kemudian integrated learning. Nah, di sini jawabannya adalah D, yaitu discovery learning. Oke teman-teman, mungkin itu saja dulu pembahasan soal kali ini. Untuk selanjutnya saya akan bahas pada konten-konten berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan juga di subscribe ya teman-teman, agar tidak ketinggalan setiap saya update video terbaru di channel saya ini. Baik teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di konten-konten saya selanjutnya.